Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, qayyumus samawati wal aradin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sayyidul anbiya'i wal mursalin, wa qaidil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang salat Jumat Masjid Kubah 9 Al-Muhajirin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini adalah hari yang amat mulia. Dia adalah Sayyidul Ayyam, penghulu hari dalam satu pekan. Karenanya kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir, salawat dan ibadah yang lainnya. Baginda sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumul jum'ah. Sesungguhnya hari yang paling utama bagi kalian adalah hari Jumat. Fa aktsiru alayya minas salati fih, maka perbanyaklah salawat di hari itu kepadaku. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena salawat kalian akan disampaikan kepadaku. Baginda sallallahu alaihi wasallam bahkan bersabda, man shalla alayya salatan, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali salawat saja, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadirin rahimakumullah, saudara-saudara kita Duyufur Rahman, para tamu Allah yang tahun ini dari jumlah yang berhaji 2025 adalah 221.000 yang menjadi tamu Allah. Sebagian besar sudah berangkat ke tanah suci. Kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan haji mabrur dan kembali berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun di sana sini masih ada setiap tahun berulang kekurangan-kekurangan yang semestinya bisa dihindari. Sekarang diberikan kepada 8 syarikat, bukan 1 syarikat, sehingga ada sedikit kekacauan. Ada suami istri yang terpisah kloternya, ada orang tua yang perlu dibimbing terpisah dari pembimbingnya, ada yang kemudian mendadak berangkat pemberitahuannya, dan itu adalah catatan yang perlu dimitigasi oleh Departemen Agama agar tidak terulang lagi
di tahun yang akan datang. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, Baginda sallallahu alaihi wasallam melakukan haji dalam hidup beliau hanya satu kali. Haji pertama dan haji terakhir Baginda sallallahu alaihi wasallam dilaksanakan pada tahun 10 Hijriah. Baginda sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama 140.000 sahabat. Perjalanan yang memakan waktu kurang lebih 8 hari. Beliau berangkat 4 hari di akhir-akhir bulan Dzulqa'dah. Kemudian sampai ke tanah suci Mekah kira-kira tanggal 4 Zulhijjah. Kemudian Baginda sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melangsungkan manasik, pekerjaan-pekerjaan haji, tawaf kudum misalkan. Kemudian Baginda sallallahu alaihi wasallam nanti tanggal 8 lah kita memulai ritual haji itu. Tanggal 8 Zulhijjah berangkat ke Mina untuk bermalam. Kemudian siangnya akan ke Arafah. Berdiam diri di Arafah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, doa mustajab ketika itu. Dan kita disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Itulah rentetan manasik haji, nanti ditutup dengan tawaf ifadah. Kemudian tahallul, kemudian tawaf ifadah, kemudian tahallul dan kembali ke tanah air. Haji Baginda sallallahu alaihi wasallam disebut dengan haji wada. Kenapa disebut haji wada? Karena Baginda sallallahu alaihi wasallam berhaji tahun itu sekaligus meninggalkan kaum muslimin untuk selamanya. Baginda sallallahu alaihi wasallam diwafatkan tahun 11 Hijriah. Hanya beberapa bulan setelah itu, Muharram, Safar, Rabiul Awal, kurang lebih 3 bulan setelah Baginda sallallahu alaihi wasallam haji, kemudian Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau untuk selamanya. Anas radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang paling dekat dengan Baginda sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal dengan khadimu Rasulillah, pelayannya Rasulullah, beliau mengatakan, tidak ada kegelapan yang kami rasakan di dunia ini ketika Baginda sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami. Itulah haji wada, haji pertama dan terakhir Baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di 3 tempat. Di Arafah, di Muzdalifah, di Mina. Beliau mengulang-ulang terus tentang ajaran Islam ini. Salah satu ajaran atau khutbah Baginda sallallahu alaihi wasallam adalah inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, harga diri kalian adalah mulia semulianya hari ini, semulianya bulan ini, dan semulianya tempat ini, kata Baginda sallallahu alaihi wasallam, memberikan peringatan kepada umatnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam perjalanan haji di Nusantara ini, di Indonesia ini, kaum muslimin pastinya akan terus berusaha untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Bahkan dalam sejarahnya, para dai yang melaksanakan haji ke Baitullah, yang melaksanakan haji ke tanah suci, kembali ke tanah air menjadi para pejuang. Itu catatan sejarahnya. Bahkan dalam naskah Parahyangan disebutkan seorang keturunan Raja Galuh sekitar abad ke-14
atau dikenal dengan Bratalegawa. Itu masuk Islam, dan Islam pertama bahkan menjadi dai pertama di daerah Sunda, di tataran Sunda. Beliau berhaji, kemudian pulang haji berganti nama menjadi Haji Baharudin Jawi. Pulang ke tanah air, pulang ke Nusantara menjadi dai, bahkan mengislamkan hampir seluruh orang-orang yang ada di kerajaan Cirebon ketika itu. Islamnya kita di tanah Jawa, terutama di tanah Sunda, itu sampai kepada beliau pahalanya, karena beliaulah adalah haji pertama, kemudian dai pertama yang menyebarkan Islam di Nusantara, terutama di tataran Sunda. Dan kita juga mengenal para ulama yang mereka berhaji tapi kemudian tidak lupa berjuang bahkan ketika tinggal di sana. Dalam tradisi ulama, banyak yang berhaji kemudian tinggal di sana untuk menuntut ilmu, tidak langsung kembali. Di antaranya adalah Syekh Abdul Somad Al-Falembangi. Kemudian dengan teman-teman beliau ada Muhammad Arsyad Al-Banjari, ada Abdul Wahab Al-Bugisi, ada Syekh Abdurrahman Al-Batawi. Itulah ulama-ulama yang kemudian berhaji, tapi ketika berhaji mereka menjadi para pejuang. Syekh Abdul Somad Al-Falembangi ketika beliau di Mekah mengarang satu kitab untuk mengobarkan perjuangan di Indonesia melawan penjajah ketika itu, melawan Belanda. Mengarang satu kitab namanya Nasihatul Muslimin wa Tadhkiratul Mu'minin fi Fadailil Jihad fi Sabilillah wa Karamatil Mujahidin. Nasihat untuk kaum muslimin, peringatan untuk kaum mukminin tentang keutamaan jihad fisabilillah dan karomah-karomahnya para mujahidin. Bayangkan, beliau tinggal di Mekah menuntut ilmu, tapi hatinya terpaut untuk perjuangan di Indonesia. Dengan kitab itulah kemudian berkobarlah perjuangan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Perang Padri, perang Diponegoro, perang-perang lain, rata-rata kata para ulama terilhami dari kitab ini, yang dikaji di pesantren-pesantren, yang dikaji di pondok-pondok, membangkitkan semangat jihad fisabilillah. Tidak perlu jauh-jauh, kita sering mengenal para ulama hebat seperti Kiai Haji Hasyim Al-Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hos Cokro Aminoto, Haji Saman Hudi. Mereka pergi haji tapi kemudian pulang ke Indonesia berjuang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, kita tahu bagaimana perjuangan beliau. Kita mengenal dengan resolusi jihad, fatwa jihad yang kita kenal sebagai Hari Santri 22 Oktober 1945, mengusir penjajah. Surabaya berkobar perang besar, 2 jenderal Nika mati. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, kita tahu salah satu kadernya adalah Muhammad Natsir. Pejuang, berjuang di parlemen. Kita mengenal para pejuang, rata-rata mereka pulang dari haji kemudian mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia atau berjuang melawan penjajah. Itulah sebetulnya nilai haji yang paling penting, mengembalikan ruh, semangat keislaman. Karenanya tahun 1824 Belanda pernah melarang orang Indonesia haji, atau dikenal ordonansi, perintah kerajaan, tidak boleh ada yang haji. Kenapa? Karena rata-rata pulang dari haji
mereka menjadi para mujahid melawan penjajahan di Nusantara atau di Indonesia. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua terilhami atas perjuangan para haji yang pulang ke tanah air untuk berjuang. Setidaknya pulang berhaji berubah sifat-sifat yang tidak baik menjadi baik. Kita yang belum sempat umroh atau haji, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rizki dan dimudahkan untuk menjadi dhuyufur rahman, tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wastana bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza man ittaqa wa khasira wa khaba man tagha. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافعنا محمد وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا قوي يا متين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة طيبة سخاء رخاء إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر.